Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimampukan oleh Allah untuk bermajelis ilmu. Pada malam hari ini kita akan mengkaji permasalahan yang penting, ya. Seiring para santri semakin lama hidup bersama di pondok, sekaligus nantinya akan hidup di masyarakat, sehingga perlu untuk memahami adab ukhuwah Islamiyah, bagaimana berhubungan bersaudara. Ukhuwah itu persaudaraan. Apa artinya? Ukhuwah syahid. Apa syahid artinya ukhuwah? Persaudaraan. Kalau ukhuwah Islamiyah berarti apa? Alita persaudaraan Islam. Perlu untuk memahami secara konsep, cara teori, aturan-aturan dalam kaitannya muamalah, ya. Muamalah hubungan manusia dengan manusia harus dengan panduan ilmu. Sehingga dalam hidup ini seluruhnya, sejak bangun tidur sampai tidur kembali, para santri sekalian dibimbing oleh ilmu. Kalau dibimbing dengan ilmu, maka besar harapan kita seluruh aktivitas itu bernilai ibadah, bernilai amal soleh. Namun sebaliknya, kalau hidup sekedar hidup, tidak mendasari sikap perilaku perbuatan dengan hukum Islam, maka hidupnya pasti akan mengikuti cara hidup jahiliyah yang tidak mendasari amal-amal perbuatannya kepada aturan agama. Dan tentu saja kehidupannya akan hewani, ya Nabi, perilakunya seperti hewan, tidak beradab. The loss of adab, adab telah hilang dari kehidupan ini. Kehidupannya entah sesuai hawa nafsu dalam memutuskan perkara, menentukan sikap, ya, itu berdasarkan hawa nafsu atau apa saja yang ada dari norma, ya, yang dianut, bukan bersumber kepada wahyu. Untuk itu para santri
Jangan berhenti pada merasa aman sudah Islam, ya, sudah Muslim, tetapi belum berperilaku Islami, belum mewujudkan, ya, pengamalan Islam secara kafah, belum mewujudkan pengamalan agama Islam ini secara totalitas, atau sifat-sifat nilai-nilai Islam itu belum melekat, belum menyatu dalam pribadi kita. Oleh karena itu perlu kita muhasabah. Mungkin akidahnya sudah tauhid, sudah la ilaha illallahnya sudah benar, sudah mentauhidkan Allah, sholatnya sudah benar, syarat rukunnya, puasanya sudah benar, tapi muamalahnya, hubungan sama manusia dalam hal persaudaraannya masih belum benar. Sehingga apa? Allah perintahkan kita juga belajar bagaimana ukhuwah Islamiyah itu bisa terwujud, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah terus menerus menapaki sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ukhuwah artinya apa, Nabi? Persaudaraan. Ditambah Islamiyah, ya, persaudaraan. Islam maksudnya cara bersaudara itu, ya, berdasarkan ajaran Islam, ya. Ukhuwah Islamiyah itu pada dasarnya kekuatan, ya, mendasarkan pada kekuatan iman yang Allah berikan kepada hamba, seorang hamba yang beriman dan bertakwa, sehingga singkatnya kita bersaudara itu karena kita satu akidah, bukan karena satu suku, bukan karena sedara saja, senasab, bukan sekedar itu. Kalau memang kita punya saudara, kemudian double itu hak sebagai saudara se-Islam, sekaligus hak saudara kandung, senasab, seketurunan, ya. Kemudian agama menetapkan, ya, syariat menetapkan kita mendasari bersaudara itu karena sama-sama seakidah, sama-sama Islam. Dalil bahwa ukhuwah merupakan karunia, ya, termasuk bisa bersaudara itu dikarenakan apa? Karunia. Jadi disampaikan waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan ingatlah nikmat Allah atasmu tatkala kamu bermusuhan, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya, dan jangan berpecah belah. Wadkuru nikmatallah, dan ingatlah ketika Allah memberikan nikmat kepada kamu, idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Lantas dengan nikmat yang Allah berikan itu kita jadi mau bersaudara, tidak bermusuhan. Dari sisi keyakinan,
bahwa manusia bisa bersaudara itu dasarnya karena dikaruniai rasa persaudaraan, mau menerima, ya, mau bersatu, mau bersama dengan saudaranya yang lain, itu dasarnya apa? Karena Allah memberikan karunia nikmat itu. Dan secara fitrah, santri senang sendiri apa ada temannya? Ada temannya, karena ada yang mondok ini asik, banyak kawannya daripada di rumah. Corona apa? Kawannya sedikit, nggak boleh main-main di pondok. Kawannya banyak. Itu fitrah. Atau bisa kita lihat para santri selalu punya apa? Teman-teman kerabat karena satu kelas, atau mungkin karena apa? Tetangga, jadi temannya anak siapa temannya? Nabil, Rifat, Solid, Fuad, ya kan? Tetangga. Kira-kira mending sendirian hidup tanpa teman atau ada teman, Dit? Ada teman. Ya, bosan katanya sendirian. Itu mitra. Nah, mau berteman, senang, itu dipersatukan seperti itu oleh Allah, bagian daripada nikmat. Jadi hati-hati setiap hamba mau bersaudara itu bagian daripada nikmat. Kalau Allah cabut, berarti yang ada apa? Musuhan. Dulu ya, kita pernah musuhan sama siapa itu? Sama Umi siapa itu? Sewa ya, ke kamar mandi hilang. Nah, ternyata ke rumah nenek ya. Ya itu kalau kayak begitu terus, tidak bisa menerima ketika tersinggung, ya pasti manusia semuanya akan bermusuhan. Apalagi dendam, tidak mau memaafkan, sudah nggak ada habisnya, semua jadi musuh. Dan manusia itu kan pertamanya baik-baik ya. Ya bilang ya baik-baik. Lama-lamanya apa? Musuhan. Nggak kayak kambing ya. Udah tuh kambing korban mana itu? Baru datang di mana? Nah, ya apa? Tanduk-tandukan di. Kalau hewan begitu. Baru ketemunya berantem. Lama-lama akur. Kalau orang akur dulu, lama-lama berantem. Santri sama santri gitu, wali sama pondok juga gitu ya, nggak cocok apanya, tersinggung apanya, cabut anaknya. Atau pondoknya yang ngeluarin gitu, udah melanggar tata tertib aturan ya, udah peringatan 1, 2, 3 keluarin. Atau sama tetangga, bahkan sama saudara kandung, bahkan sama orang tua, nggak sedikit ya, akhirnya apa? Berseteru sampai bunuh-bunuhan, menumpahkan darah. Naudzubillah. Karena itu para santri bekali hidup ini dengan ilmu, ya, supaya kalau mau melangkah, mau berbuat, bersikap itu ada rambu-rambu yang dipegang, ada ini dasar-dasar. Oh ini boleh atau tidak gitu. Ada pertimbangan secara agama, bagaimana ini? Boleh tidak, halal atau haram, ya. Akal itu diisi ilmu, perhatikan. Hati tempatnya iman, akal diisi ilmu pengetahuan. Pelajaran ini ilmu. Nasihat-nasihat guru itu ilmu, kemudian disaring, diproses, ya. Oh, yang benar nggak boleh bully-bully, ya, tidak boleh mengejek, meskipun mungkin kenyataan tetap saja tidak boleh. Oh rambutnya keriting, ya memang keriting, diejek, ya. Oh kulitnya hitam, itu kalau melanggar ini juga nanti kalau kayak gitu. Undang-undang apa dibawa? Bilang tuh rasis ya, apa melanggar HAM nanti undang-undang urusan apa kulit ras, dulu nggak boleh dihina ya, bisa penjara juga.
Ya. Berarti kan itu ya, dalam hidup ini ada aturan. Tidak boleh semaunya. Sehingga ilmu-ilmu yang masuk menjadi dasar pertimbangan berbuat. Orang tuh kalau bodoh itu mesti merusak, mesti ngawur gitu. Pangkal kejahatan, kata sahabat Umar bin Khattab, itu karena apa? Kebodohan. Jahlu wa dzulmuhu ma aslu kula syarif. Baca kita tahu itu, kejahilan dan kebodohan asal dari segala apa? Atau pangkal dari segala kejahatan atau kezaliman. Ngerti nggak santri kalau mengejek kawannya itu nanti, perhatikan dalam hadis muflis itu orang yang bangkrut itu nanti pahalanya apa? Akan untuk menebus. Main-main. Umpama ya. Nopal sama Aman ejek-ejek, gimana ejekannya? Ya. Siapa yang diejek? Ini contoh aja, contoh. Siapa yang diejek? Rizki. Hah? Yang Nopal sama Aman kok? Hah? Nopal diejek apa? Ini contoh. Ayo cepat. Jadi yang ejek siapa yang ejek? Aman. Kemudian Aman punya apa itu? Punya pahala ya Aman? Punya pahala kan? Punya. Untuk menebusnya gimana Man? Ternyata di akhirat nanti pahalanya Aman dibuat bayar ejekan kepada Nopal. Kalau Aman nggak punya pahala Man, silakannya lagi gimana? Dosanya Nopal diambil oleh Allah, dibayarkan untuk menebus ejekan kepada Aman. Atau ada nggak yang ejek Rizki sekarang? Sampai Rizki mengeluarkan jurus pamungkas. Siapa yang ejek? Itu kan karena diejek biasanya. Hah? Ya ini Sopi pernah dibully semuanya. Zahid nangis dibully, botak katanya. Tapi ingat, yang bilangin siapa yang bilangin? Siapa man yang bilangin Zahid botak man? Siapa itu? Nggak ngaku? Ayo. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dibully apa? Gendut? Belum lah, belum ini. Semuanya ya, perhatikan. Nabi pernah bersabda, ya, ingat-ingat sampai kamu tua ya, ingat-ingat ya, dilarang. Nabi bersabda atadruna manil muflis. Hadisnya, wahai Rasul bertanya, siapakah orang yang bangkrut? Qalu al-muflis fina man dirhamalahu wala mata. Qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa sabaka dama hadza wa zaraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi uhida min khotoyahum wa turihat alaihi summa tariya binar. Nabi tanya, perhatikan, diingat-ingat ini. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Muflis maknanya bangkrut. Ya.
Kemudian para sahabat menjawab, kata sahabat Nabi, ya, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya duit, nggak punya harta, bangkrut. Kata Nabi, bangkrut di sini bukan itu maksudnya. Orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti adalah orang yang membawa pahala sholat. Semua santri sholat, membawa pahala puasa. Semua santri, bahkan rizki pun tadi puasa sunnah, bukan hanya yang wajib. Membayar zakat, zakat fitrah bayar. Kalau zakat mal belum punya uang, ya orang tuanya. Ia telah, tetapi apa? Namun ia telah menghina temannya, menghina si A, menghina si Rizky, menghina si Nopal, menghina abi-abinya, abi-ade dihina, semuanya dihina, ya. Menghina itu sama dengan apa? Bahasa gaulnya membuli, sama ngejek-ngejek, merendahkan. Ya, siapa yang datang membawa pahala itu tadi, mayati yaumal qiyamati di sholat, bawa pahala sholat, bawa puasa, bawa pahala puasa. Mana? Membawa pahala zakat, tapi apa? Wakot syatama hada, mengejek, membuli, ya. Artinya apa? Nabi bangkrut. Capek kan sholatnya? Capek puasanya lemes. Zakat, semua ibadah telah rugi kalau kemudian apa? Habis pahalanya apa? Untuk menebus dosa menghina atau membuli. Yang mau tahu, nggak ada lagi santri-santri yang bully itu. Tegas, dihukum aja, bilang. Sudah diberitahu, sudah dinasihati, ambil tindakan tegas. Ya, karena itu bagian penerapan adab sehari-hari dalam rangka apa? Yang ukhuwah, persaudaraan. Antum bersaudara seiman seakidah plus bersaudara teman seperjuangan menuntut ilmu di pondok, saudara sepondok, entah itu SMP atau SD kelas berapapun, antum wajib bersaudara. Nanti yang dijelaskan, kalau bersaudara sesama muslim dengan temannya itu apa hak kewajibannya, itu ada aturannya. Jadi hidup ini nggak asal ngawur. Ada yang senang diajak, ada? Gak ada. Tukang ngejek pun kalau diajak dia nggak mau. Mulutnya ember apa? Sana kemari. Ngomong itu kalau tidak isinya amar ma'ruf nahi mungkar, itu kata Nabi mending disuruh diam. Amar ma'ruf itu apa? Berdakwah, nyuruh kebaikan. Nahi mungkar, antum teriak, abi teriak itu, siapa yang diteriakin? Jangan ribut. Itu apa? Mencegah kemungkaran. Nah kalau belajar ribut apa yang didapat? Atau ganggu orang? Ya kemungkaran santri kan tidak berjudi, kemungkarannya yang mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan tetangga abi misalnya. Woi, main bola ya Allah jam setengah berapa? Ini aja udah mungkin nanti Zahid diutus. Habis ini apa rayu-rayu ya, ikutin gitu. Mulai dari keluar masjid sampai di sendal belum berhasil, kejar lagi. Berbayang apa ya? Habis ini boleh main nggak gitu?
juru utusan. Siapa yang utus itu? Habis itu pulang bawa berita, boleh main. Lupa tapi sampai jam berapa balik lagi? Sampai jam berapa? Jam berapa? Ini sekarang, nah nanti karena belum apa jam, sampai jam 8:30. Terus jam 8:30 itu jam berapa? Sekarang berapa lama gitu jumlahnya? Jadi mainnya sejam apa setengah jam gitu. Orang capek habis bekerja sehari, pulang ke rumahnya mau istirahat, santri-santri teriak-teriak, wow, main benteng-bentengan, main bola di lapangan. Coba, ganggu nggak itu? Belum lagi kalau kita pelajari adab kepada tetangga, ya. Kenapa kalau nggak ditungguin Nabi tidurnya lama? Apa? Ngobrol gitu kan? Nah, ya man, ngobrol ya. Aman ini cocok dagang apa gimana man? Nawar-nawarin barang biar laris ya man. Ngobrol. Ngobrolnya sama siapa Pak? Sama Rabi ya? Sama Zahid tuh. Zahid juga raja ngobrol. Nah, coba Abeli, siapa santri yang tidurnya paling lama Abeli? Siapa yang tidurnya paling lama? Kadang-kadang tidur-tidur bohongan, nanti bangun lagi. Kalau Abi tungguin 5 menit, 10 menit tidur, pas Abi turun mulai bangun. Santri kayak gitu gimana? Masalahnya besok kamu ngantuk. Ini udah Abi beri jam tidur nih kelas 4 sampai kelas SMP. Tapi SD kelas 3 enggak, karena dia sore boleh main. Itu aja mainnya sampai mandi 5:30 belum mau mandi coba. Sampai jam berapa? Ya? Perhatikan ya. Apa Rizky tadi? Sama sekali dalam agama kita dilarang membuli. Sakit nggak kalau dibully? Sakit. Kalau kau sakit, jangan membuli orang. Orang itu juga sakit. Cilakanya nanti akan ditimbang semua amalannya itu dihisab. Bangkrut ya. Pahala-pahalanya tadi. Siapa yang paling sering membuli nih? Abi bilang santri membuli. Yang membuli itu kalau dia punya pahalanya diambil untuk bayar, untuk nebus. Kalau nggak punya pahala gimana caranya tadi? Sobi, kalau nggak punya pahala gimana caranya? Talita, dosanya yang dibuli diambil, ditimpakan ke yang membuli. Waduh, panen dosa itu. Bayarannya itu dosa itu, ya. Contohnya Zahid membuli siapa? Zahid yang dibuli kok botak katanya. Ya, dibuli sama siapa? Dibuli contoh, dibuli sama Rizky lah ya. Zahid botak itu. Zahidnya apa? Pahalanya Rizky habis karena banyak yang dibully. Kalau kayak gitu tinggal dosanya. Kan dosa nggak bisa untuk bayar. Yang ada dosanya Zahid dipindahin ke Rizky. Kalau Rizky bully Zahid, ini semuanya ya sama itu hukumnya kalau santri sampai melakukan itu. Janji semua ya. Tapi mau minta kepastian ini. Ya, anak kelas 3 aman, Zahid, Nopal. Dia kelas 3. Nanti kalau Abi masuk kelas 3, Abi minta kepastian. Santri berjanji tidak akan membuli. Ya aman? Tapi perhatikan, nggak boleh saling membuli. Rabi pernah bully orang nggak, Pi? Pernah. Jadi dibully juga jadinya, Pi. Bully terus. Hah? Ya, para santri perhatikan ya. Kamu disakiti orang jangan karena balasan dosamu. Jadi gak usah nyakiti orang.
Jadi hidupnya amanlah, nggak ada beban. Baik, perhatikan dasar perintah ukhuwah ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Allah beritakan apa? Sesungguhnya orang-orang mukmin muslim level rendah, ya. Level tengah-tengah apa? Mukmin. Level tertinggi muhsin. Aduh, iman, Islam, iman dan ihsan. Muslim, mukmin dan muhsin. Nah, di sini untuk ukuran orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sesama orang-orang beriman itu bersaudara, ikhwah. Ikhwah fiddin, saudara seagama. Maka kemudian diperintahkan Allah apa? Fa aslihu. Maka kamu karena itu berdamaikanlah kalau ada yang berselisih. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada saudaramu yang berselisih paham atau ya bertengkar, ya, supaya apa? Kemudian kita termasuk wattaqullah, diperintahkan bertakwa supaya menjadi orang-orang yang mendapat rahmat. La'allakum turhamun. Rahmat Allah ini yang kita cari. Kalau kita, ya, para santri ini ngapal Quran terus kepedean, merasa pahalanya banyak, belum tentu diterima. Ya, banyak kita atau orang merasa ujub dengan amal, padahal amal itu belum tentu diterima. Bahkan kita bisa masuk surga itu lebih banyak faktornya rahmat, kasih sayang Allah diberikan kita, iya, dimasukkan kita ke dalam surga karena rahmat. Oleh karena itu di antaranya supaya mendapat rahmat itu bersaudara, dan kalau ada saudaranya yang berselisih didamaikan. Ada nggak santri yang berantem antar santri? Berantem. Terus yang lain mendamaikan apa nonton? Nonton. Woi, terusin. Nah, ya gini, kok ketawa lagi? Ya, yang berantem siapa lagi pernah ini? Siapa? Nabi Askar sama Akib. Siapa lagi? Nabi Aman sama Ahmad. Ya Pak, pernah. Syahid berantem sama siapa? Sama Zahid. Dulu Zahid sama Rizki ya. Wah, dikejar Rizki. Zahidnya sekecil itu, Rizkinya dulu gendut. Bisa berantem ya. Din berantem sama Rizki, pernah Din? Pernah tuh, kayak mana tuh Din? Masa pernah berantem? Ya. Kalau ada berantem gimana tadi? Didamaikan. Islah itu perdamaian, ya. Baru bisa mendapat rahmat. Kemudian berikutnya iyyakum wa dzanna fa inna dzanna adzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ada ikhwan dan akhwat. Surat di hadis, ya, hadis. Jauhilah prasangka. Iyyakum wa dzanna. Enggak boleh sangka buruk enggak boleh. Fa inna dzanna, sesungguhnya sangka buruk itu adalah sebesar-besar dusta. Wala tahassasu. Perhatikan. Tulis. Jangan kalian berprasangka. Hadis riwayat Bukhari. Jangan kalian
Prasangka atau jauhilah prasangka. Karena prasangka itu ucapan yang paling dusta. Suzon, prasangka itu suzon. Ya, prasangka itu ucapan yang paling dusta. Kemudian apa? Jangan jasus. Mana jasus? Memata-matai atau apa? Mencari-cari kesalahan aib temannya, saudaranya. Mata-mata jasus. Wala aja sasu. Wala tahasasu. Jangan mencari aib, jangan memata-matai. Wala tahasadu. Jangan hasad, dengki. Rizki dikirimin apa ki? Buah. Aduh, enak betul Rizki. Jangan, aku gak dikirimin. Gimana caranya buahnya Rizki pindah ke saya? Oh, diambil ya. Rizki biar gak dapat, biar kapok ya, gak punya. Atau chickennya rapi, ya bi? Ya rapi dikirim chicken. Gimana caranya rapi nggak punya chickennya? Diambil. Itu dengki ya, nikmat saudaranya mau dipindahkan ke dirinya, dan dia senang kalau saudaranya nggak dapat. Wala tadabaru. Jangan saling dengki, saling memusuhi. Wala tabaghadu, bermusuh-musuhan, membenci. Maka kemudian wakunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kamu semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Enggak boleh apa bermusuh-musuhan. Siapa yang nyuruh tidak boleh musuh-musuhan? Nih hadis berarti Nabi ya. Kita beriman kepada Rasul, taati ya seluruh perkataan, qaulan, fi'lan, takrir ya dari Nabi, kita terima. Sami'na wa ata'na. Nabi nyuruh gitu ya. Kemudian saudara sekalian, innal mu'minina lil mu'mini kal bunyan yashudduhum ba'du ba'dan. Hadis yang lain, sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bunyan, bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang apa? Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, seperti bangunan ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Bisa ini tanpa tiang, bro. Bisa ini tanpa atap. Ya enggak. Ya banjir, hujan. Bisa ini tanpa dinding. Bagaimana atapnya taruh di mana? Bisa ini tanpa lantai, gimana? Yang lantai 2 terutama gimana? Nah itulah maknanya orang Islam dengan saudaranya yang lain itu bersaudara seperti bangunan rumah yang saling menguatkan. Ada. Belum, satu lagi, masalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idas takaminhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyantuni adalah bagian satu tubuh. Coba perhatikan tubuh kita nih, yang kena gigit semut, apanya yang gigit semut? Kakinya, kulitnya. Yang mengaduk
mulutnya, yang garuk tangannya. Seperti itu. Ya. Orang muslim satu dengan orang muslim yang lain seperti apa? Satu tubuh, saling apa? Merasakan, saling menopang. Kalau menderita sakit, kupingnya, seluruh tubuhnya ikut sakit. Menderita sakit kakinya, seluruh tubuhnya juga ikut sakit. Baik, waktunya habis. Para santri, habis dikasih kembali apa? Dilarang saling bully. Habis sanksi tegas. Yang bully-bully tak bisa diomongin habis skor. Ya, berhenti dulu dari pondok. Ya, untuk tidak lagi mondok dulu. Mondok kamu nambah dosa karena menghina, mengejek temannya. Skor dulu. Baik. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah menjaga lisan ya, menjaga lisan, tidak berbuat zalim kepada teman kita atau saudara kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.